Bab 1238. Menekan pendekar kekaisaran. Karlin Yun baru selesai berkata. Krut. Kepala Karlin Yun langsung putus, darah pun menyembur ke atas, bagaikan air mancur, sangat menyedihkan. Di kejauhan, tangan warrior yang muncul satu kepala. Di kening orang itu, ada sebuah perisai kecil. Saat ini, perisai langsung meronta keluar dari kening Karlin Yun terbang keluar. Tapi, langsung ditangkap warrior yang dan dilempar masuk ke dalam pusaran pusat energi. Setelah selesai melakukan semua ini, warrior yang menoleh kepala ke arah senior yang ada di samping. Yang membuatnya kaget adalah ekspresi senior ini sangat tenang, dari ekspresi tidak terlihat sangat emosi. Warrior yang berkata, "Aku sedikit kaget." "Kaget karena aku begitu tenang?" tanya senior tersebut. Warrior yang mengangguk kepala. Senior itu memandang warrior yang dan berkata, "Orang sudah mati, aku marah juga tidak ada gunanya." Marah, dia juga tidak akan hidup kembali, betul? Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Betul." Senior berkata, "Dia mati, hanya bisa bilang dia yang cari sendiri. Tidak ada kekuatan malah tak tahu diri. Mengandalkan benda pusaka alam kehampaan sudah berani meremehkan musuh. Sikap dia ini, hari ini tidak mati di tanganmu, juga akan mati di tangan orang lain. Dunia ini, langit saja tidak berani berlagak, apalagi seorang manusia. Hatimu luas juga." Warrior yang berkata, "Kamu juga bilang, dia sudah mati. Menurutku, kita tidak perlu membahas orang yang sudah mati ini, betul tidak?" Senior tua memandang warrior yang dan berkata, "Aku tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia sudah mati, tapi aku bisa membalas dendam. Kematian dia perlu seseorang untuk bertanggung jawab, orang ini tidak mungkin aku. Lagi pula aku juga tertarik dengan perisai roh baka alam kehampaan dan benda pusaka tingkat kaisar ini, jadi..." Warrior yang melihat senior tersebut lalu mengangguk kepala dan berkata, "Tempat ini terlalu kecil, bagaimana kita keluar saja?" "Boleh." Selesai berkata, senior tua pun memutar badan meninggalkan istana. Warrior yang mengikuti. Saat ini, Halfa Yun mendadak berkata, "Kamu." Warrior yang menoleh kepala melihat Halfa Yun, tersenyum berkata, "Sebenarnya, aku juga ingin bertarung dengan pendekar ketiadaan yang sesungguhnya. Aku tidak menyuruhmu kabur, karena aku mati, kamu pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi, kamu nanti berdiri agak jauh saja." Meskipun dia pernah bertarung dengan siluman monster alam kehampaan, tapi waktu itu, siluman monster itu tidak serius, dia juga sama. Karena di saat itu, dia sama sekali tidak menggunakan pedang. Kali ini, dia ingin benar-benar bertarung dengan pendekar ketiadaan. Selesai berkata, warrior yang pun tidak berhenti lama, langsung bergerak dan menghilang. Halfa Yun menghembus napas melihat ke arah gerbang masuk istana, lalu ikut terbang keluar. Di luar istana sangat luas, meskipun di sekeliling ada banyak paviliun, tapi jarak antara paviliun sangatlah luas sekitar ribuan meter. Senior menghentikan langkah, memutar badan melihat warrior yang dan berkata, "Aku akan sangat serius bertarung denganmu, tahu kenapa?" "Sedikit penasaran," ujar warrior yang. Sebenarnya, alam dia hanyalah pendekar suci tingkat menengah, dengan kekuatan lawan pasti bisa menyadari. Tapi, lawan sama sekali tidak langsung menyerang di istana, malah setuju untuk bertarung di luar, ini tidaklah wajar. Karena pendekar ketiadaan bisa sangat membunuh pendekar kaisar, apalagi seorang pendekar suci. Warrior yang si jenius nomor 1 benua, Ketua Liga Pedang.
Aku mana berani tidak serius. Perlu diketahui, setelah situa organisasi kehancuran dunia muncul di wilayah rahasia, sudah tidak kembali lagi, ujar senior tersebut. Warrior yang menyipitkan mata, memandang senior ini cukup lama dan berkata, "Sejak kapan mengetahui statusku?" Senior berkata, "Jika dari awal mengetahui kamu adalah warrior yang, maka Karlin tidak akan mati. Ilmu pedangmu sangat kuat, dari semua orang yang aku jumpai, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jadi, jika bukan Karlin memiliki perisai roh baka alam kehampaan ini, mungkin sudah akan mati pada serangan pertamamu. Jika bukan dari sejak awal, berarti dari aku mengeluarkan memenggal kepala, betul?" tanya warrior yang. Senior mengangguk kepala dan berkata, "Si pemenggal kepala diutus organisasi kehancuran dunia mencarimu. Ini sudah bukan rahasia di wilayah rahasia. Semua orang juga mengetahui bahwa kamu membunuhnya. Jadi, jurus pemenggal kepala paling mungkin jatuh ke tanganmu. Ditambah kamu adalah kultivator pedang, jadi pas berhadapan denganku, juga bisa begitu tenang. Kekuatan ini, ketenangan hati ini, lalu seorang kultivator pedang, selain warrior yang ketua Liga Pedang, ada siapa lagi?" Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Awalnya aku juga ingin merendah hati, tapi terlalu hebat. Memang sama seperti kalimat pepatah, emas pasti akan bersinar. Apakah kamu yang membunuh pendekar ketiadaan organisasi kehancuran dunia itu?" tanya senior. Warrior yang menengadah kepala melihat senior tersebut dan berkata, "Menurutmu?" Senior hening sejenak dan berkata, "Pendekar suci membunuh pendekar ketiadaan. Dalam sejarah hanya Wuji yang pernah melakukan, itu pun harus mengandalkan segel Dewa Pedang benda pusaka istana Dewa Pedang barulah bisa pendekar suci membunuh pendekar ketiadaan. Kamu meskipun sangat kuat, tapi dibandingkan dengan dia, seharusnya masih ada perbedaan. Kamu sepertinya tidak berharap aku bisa membunuh pendekar ketiadaan. Atau bisa dikatakan, kamu takut aku bisa membunuh pendekar ketiadaan. Apakah yang aku katakan betul?" ujar warrior yang. Senior melihat warrior yang cukup lama lalu berkata, "Ayo, mulai saja. Aku ingin melihat warrior yang ketua Liga Pedang yang memiliki julukan si jenius nomor 1 di benua sebenarnya seberapa kuat." Boom! Sebuah pilar darah langsung memancar keluar dari tubuh warrior yang, langsung membuat langit di atas istana Dewa Pedang memerah. Di waktu bersamaan, di tangan kanan warrior yang muncul sebuah pedang darah, di tangan kiri muncul sarung pedang kuno. Saat pedang darah keluar, energi jahat dan niat membunuh langsung mulai mengalir keluar dari badan warrior yang. Senior itu melihat pedang darah di tangan warrior yang dan berkata, "Pedang alam kehampaan." Lalu pedang sengit. "Ayo mulai saja." Warrior yang pelan-pelan berjalan mendekati senior, setiap langkah meninggalkan jejak merah di permukaan tanah. "Sebenarnya, aku juga ingin melihat seberapa hebat pendekar ketiadaan." Selesai berkata, warrior yang pun langsung menghilang. Pas muncul kembali berada di depan senior, warrior yang mengayunkan pedang, terdengar deru pedang. Pedang darah di tangan warrior yang pun membawa niat membunuh dan aura kebencian yang kuat menebas ke arah senior. Ilmu menebas langit menarik pedang 200 kali lipat. Senior menyipitkan mata. 1 detik kemudian, di tangan kanannya muncul sebuah kait perak berwarna hitam. Senior tua pun mengaitkan ke depan. Plang! Saling menabrak, sebuah gelombang tidak berwujud langsung menyebar. Tapi gelombang ini langsung dihancurkan oleh jiwa pedang alam nirwana warrior yang. Arena bertarung pun menjadi hening, kait perak di tangan senior pun retak lalu meledak. Pedang warrior yang adalah alam kehampaan,
sedangkan kait perak senior hanyalah tingkat kaisar, ditambah jiwa pedang alam nirwana warrior yang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Saat kait perak menghilang, senior juga menghilang dari tempat semula. Pas muncul sudah berada di jarak ratusan meter. Saat ini, senior mendadak mengulurkan tangan ke arah warrior yang mengecil. Setelah senior selesai berkata, dimensi di sekitar warrior yang mendadak mulai mengecil dan menekan ke arahnya. Boom! Jiwa pedang alam nirwana muncul di sekitar warrior yang, tapi jiwa pedang alam nirwana ini tidak bisa menghancurkan dimensi sekitar, hanya membuat penekanan dimensi menjadi pelan. Hanya pelan sedikit. Ekspresi warrior yang menjadi serius, karena ini bukan hanya murni mengendalikan dimensi, penekanan dimensi ini mengandung sebuah aura. Iya, aura pendekar ketiadaan. Senior ini menyatukan aura pendekar ketiadaan ke dalam dimensi, membuat dimensi menjadi lebih kuat 10 kali lipat. Hening sejenak, warrior yang pun memasukkan pedang darah ke dalam sarung pedang kuno, 1 detik kemudian, mendadak menarik dan menebas. Energi pedang merah pun menebas, membuat dimensi retak, dan ekspresi warrior yang menjadi semakin serius. Karena energi pedang baru meretakkan dimensi kembali menyatu. Lalu energi pedang merah ini menebak sekitar belasan meter, langsung menghilang. Di kejauhan, senior tua terus mengeluarkan aura pendekar ketiadaan. Semua aura ini dimasukkan ke dalam dimensi di sekitar warrior yang lalu menyatu dengan dimensi. Dimensi warrior yang terus mengecil. Sekarang ruang gerak hanya sisa setengah meter, ini juga karena penghalangan dari jiwa pedang alam nirwana. Jika tidak ada jiwa pedang alam nirwana yang menghalangi, mungkin sekarang sudah tidak bisa bergerak. Ruang gerak warrior yang pun semakin kecil. Hanya kemampuan ini saja. Saat ini, senior yang ada di kejauhan berkata. Warrior yang menengadahkan kepala melihat senior tua dan berkata, ia baru dimulai saja, jangan terburu-buru. Selesai berkata. Whoosh! Seketika hampir ada 10.000 cahaya pedang memancar keluar dari badan warrior yang di bawah dukungan niat membunuh alam ketiadaan dan jiwa pedang alam nirwana warrior yang pedang ini pun mulai menghancurkan segalanya. Seketika, dimensi yang mengurung warrior yang pun hancur karena 10.000 cahaya pedang ini. Di waktu bersamaan, di langit pun kembali muncul lingkaran formasi pedang. Formasi pedang penghancur langit. Formasi pedang penghancur langit yang ada di dalam segel Dewa Pedang. Saat dia mendapatkan segel Dewa Pedang, formasi ini sudah muncul di benak pikiran, pedang yang diperlukan formasi ini, dia kebetulan memiliki. Dia pun langsung mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Senior tua yang ada di kejauhan pun panik, 10.000 pedang tingkat kaisar, ditambah niat membunuh alam ketiadaan dan jiwa pedang alam nirwana, juga dibantu oleh formasi. Kekuatan ini, dia pun tidak berani meremehkan. Senior menyipitkan mata, dia pun membuka sepasang tangan. Seketika, aura yang menakutkan meledak keluar dari badannya. Aura ini semakin lama semakin cepat, bagaikan gunung api yang akan meledak. Di langit, lingkaran formasi pedang terus memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan mata. 10.000 pedang ini menyatu, membentuk menjadi pedang raksasa langit. Tapi, pedang raksasa langit ini berwarna merah. Di belakang pedang raksasa langit merah ini adalah warrior yang. Dia melihat senior tua yang di bawah, tatapan warrior yang menjadi tajam dan berkata, "Satu pedang membunuhmu." Selesai berkata, di kening warrior yang mendadak muncul sebuah segel pedang. Whoosh! Seketika, semua manusia dan siluman monster pedang di Pulau Dewa Pedang mendengarkan deru pedang ini.
Semua manusia dan siluman monster memandang ke arah istana Dewa Pedang, tatapan dipenuhi rasa kaget dan ketakutan. Senior juga tercengang, karena auranya ditekan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Bersambung.